Got me feeling crazy, shot my heart, boom, boom. Any other boy would stare, but me, I look away, 'cause you're making me scared.
sesuai yang telah dijelaskan oleh Ibu Nuna tadi, hari ini kita akan mempelajari tentang yaitu gotong royong. Nah, bisa dilihat di televisi ini. Nah, jadi kita nanti akan mempelajari tentang gotong royong. Adapun untuk kita memulai memahami tentang apa itu gotong royong, kita bisa melihat video ini terlebih dahulu agar kalian bisa lebih mengetahui lebih mendalam tentang apa itu gotong royong. Bisa dilihat, bisa teman-teman dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam semuanya, hari ini saya sebagai ketua RW akan mengumumkan bahwa lomba kebersihan buat tahun ini sudah dimulai. Alhamdulillah, saya dapat info dari Pak Lurah bahwa buat juara tahun ini selain piala dan piagam penghargaan, Pak Lurah juga bakal kasih hadiah berupa uang tunai. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, gimana? Udah cukup bersih, tapi masih ada yang harus kita bersihin lagi Pak Haji. Kayak di lapangan sama yang di dekat kali. Iya Pak Haji. Oke. Nanti saya coba cek juga ke sana ya. Terima kasih. Sama-sama Pak Haji. Adik sama Ucup lanjut dari kamar yang lainnya. Iya. Supaya kita bisa lagi Pak Haji. Kan kalau kita bersih, artinya kita sebagai badan iman. Kalau kita beriman, artinya kita bisa fokus dalam berdoa. Kalau kita dalam berdoa, artinya kita bisa tenang. Ya kan Pak Haji? Iya cukup iya. Oke, saya juga mau jalan lagi ke sini hubungannya. Hati-hati ya. Siap Pak Haji. Bahasa Indonesia yang tetap sebagai nilai daripada siswa dan terus meneruskan hingga kini dan gotong royong sudah jadi kebiasaan rakyat Indonesia. Sedang latihan yang namanya kebersihan tidak perlu berlomba, tidak perlu berangkat setiap hari konten menjaga kebersihan. Nah, jadi anak-anak yang sudah kalian pahami dari melihat video itu, nah di situ kan tadi ada penjelasan terkait apa itu gotong royong. Nah, mungkin dari kalian mau ada yang salah satu untuk menjawab yang tentang apa itu gotong royong. Saya. Ya, ini. Jadi dari video pembelajaran dan sebuah jawaban tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa gotong royong itu sangat penting. Kita tidak dapat melakukan kegiatan tersebut dengan sendiri-sendiri. Jadi kita sangat perlu melakukan gotong royong yang merupakan kegiatan kerjasama masyarakat untuk mencapai tujuan bersama secara sukarela dan tanpa mengharapkan imbalan seperti yang sudah dipaparkan video pembelajaran tersebut. Melakukan kegiatan gotong royong yang ada di masyarakat, begitu Pak. Ya, benar sekali jawabannya Indi. Jadi untuk gotong royong sendiri itu pengertiannya itu sebuah kegiatan yang dilakukan bersama-sama untuk mencapai tujuan yang kita semua inginkan. Nah, tentunya itu semua itu tanpa mengharapkan imbalan apapun. Tidak seperti yang di video tadi yang bisa kita contoh bahwa untuk menjaga kebersihan melalui gotong royong itu kita tidak perlu untuk menunggu ada lomba. Jadi kayak kita itu setiap hari itu harus selalu menjaga kebersihan. Nah, selanjutnya dari sini adalah pengertiannya gotong royong. Gotong royong adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang secara bersama-sama dengan tujuan
gotong royong itu walaupun tujuan gotong royong itu ada banyak, tapi untuk konsep pentingnya itu pertama adalah meningkatkan kebersamaan dan persatuan. Yang kedua adalah meringankan beban pekerjaan. Jadi seperti kayak kalau misal kita mengerjakan sesuatu yang kayak bersih-bersih kelas, nanti kan bisa dibagi, ada yang ngepel, ada yang nyapu, jadi nggak semuanya itu dikerjakan sendiri. Nah, oleh karena itu nanti kan otomatis nanti beban pekerjaan yang kita tanggung itu akan semakin ringan. Terus selanjutnya adalah menumbuhkan sikap peduli. Seperti kalau kita melihat teman kita lagi kesusahan, kita itu nanti ada rasa membantu teman kita. Selanjutnya itu ada yang keempat adalah menjadikan lingkungan lebih bersih dan sehat. Tentu tujuan utamanya yang keempat ini menjadikan lingkungan bersih dan sehat itu seperti kayak kalau kita ada, kalian tahu kan kalau biasanya pas hari libur itu orang-orang di masyarakat itu suka ada seperti itu kan tujuannya itu agar lingkungan di rumah kita itu bersih dan sehat. Nah, yang kelima terakhir itu menerapkan rasa tanggung jawab. Artinya itu manfaat beliau. Nah, yang pertama membantu pekerjaan menjadi lebih mudah dan cepat selesai. Yang kedua menjadi lebih baik. Yang ketiga mencegah sikap egois dan individualisme. Yang keempat menjaga kebersihan lingkungan. Yang kelima meningkatkan kepedulian sosial. Nah, ini ada nilai-nilai dalam gotong royong. Yang pertama itu adalah kebersamaan. Di sini kalau kita gotong royong nantinya semua orang itu pasti akan bekerja bersama-sama tanpa membedakan satu sama lain. Nah, yang kedua adalah tanggung jawab. Pasti setiap orang yang bertanggung jawab dalam melakukan tugasnya itu pasti orangnya itu berarti suka gotong royong. Nah, yang ketiga yaitu tolong menolong. Di sini tolong menolong itu maksudnya saling membantu tanpa mengharapkan imbalan. Nah, yang keempat ada keikhlasan. Nah, karena kebanyakan gotong royong ini dilakukan karena keinginan kita sendiri. Nah, maka orang itu melakukan gotong royong dengan penuh keikhlasan dan tanpa mengharapkan imbalan ataupun tanpa pamrih. Nah, yang kelima dan yang terakhir adalah persatuan dan kesatuan. Membantu memperkuat persatuan dan kesatuan dalam keluarga, sekolah, dan masyarakat. Nah, di sini ada contoh gotong royong. Ada yang tahu ini merupakan gotong royong di apa? Nah, ini kalau semisal kita mengerjakannya dengan gotong royong kan ini ada yang mengelola meja, ada yang ngepel. Kalau semisal tidak gotong royong kerjain sendiri, apakah berat? Pasti berat kan? Maka oleh karena itu kita itu harus gotong royong, jadi pekerjaan akan terasa lebih menyenangkan dan ringan. Nah, kalau ini mencuci piring. Nah, kalau kita mencuci piring sendiri, apalagi piringnya banyak itu capek apa enggak? Kalau ada bantuin kan jadi nggak capek kan? Nah, oleh karena itu kita kalau lihat ibu kalian yang mencuci piring kok biasanya banyak, nah apa yang harus kita lakukan? Membantu kita sekali. Lalu ini ada menyapu. Kalian kalau di rumah menyapu apa enggak? Sekali ya. Nah, selanjutnya ini ada contoh gotong royong. Ini di mana ini? Ini gotong royong sedang apa ini? Nah, apa ayo? Ada yang tahu? Nah, jadi itu mereka itu lagi melakukan perawatan pertama. Nah, di sini kan ada yang bagian buat matahari tanamannya ke ini apa? Ini polybag. Nah, jadi nanti itu tanamannya itu dilupain terus ditanam di sini. Nah, kalau kita nggak gotong royong dalam melakukan ini pastinya itu bakalan lebih capek. Nah, selanjutnya yang terakhir ini ada namanya bersihkan dalam sekolah. Dalam sekolah itu luas atau kecil sih? Jadi kalau kita membersihkan sendiri itu pasti rasanya berat kan. Nah, jadi kita itu harus bergotong. Ini yang terakhir ada ini lagi apa ini? Ini jelas gak sih? Ya. Jelas tadi membersihkan. Kelasnya kayak kebanjiran ya. Nah, yang terakhir adalah gotong royong di lingkungan masyarakat.
ini biasanya kalau hari liburan ayah-ayah kita itu suka ada seperti di masyarakat kita. Iya. Jadi ini kayak bersih lapangan, ada itu, ada yang itu bagian dari tanaman gula. Nah, jadi tadi yang sudah Bapak jelaskan, jadi gotong royong itu tadi ada berapa? Iya. Yang pertama, Gotong royong lima. gotong royong di Lima. Siang dua sekolah, ketiga sekali. Nah, karena kita tadi sudah belajar tentang gotong royong, apa itu pengertiannya, tujuannya, manfaatnya, nilai-nilainya. Nah, ini Bapak ada game edukatif buat kalian untuk mengetes berapa jauh kalian memahami tentang gotong royong itu. Ada yang sudah siap atau belum? Siap. Siap ya. Nah, di sini apa yang dimaksud dengan gotong royong? Yang Kalau kamu jawab, siap. nah, ini yang biru. Iya. Ya, benar sekali. Nah, ini siapa yang mau jawab? Dalam sebuah sekolah, siswa dan guru akan bekerjasama untuk menyelenggarakan acara lomba. Saya. Ya, Ini tapi yang kuning kan? yang unik kan yang pintarnya ini. Ya. Ini benar. Nah, ini Lebih ringan. Ringan. Yang hijau. lebih Ringan. benar sekali. Nah, selanjutnya berikut ini kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan secara gotong royong Yang harus ada perlawanan. dan mengerjakan ulangan. Iya. Belum contek, tali kalau bukan bernyanyi. Boleh sama-sama. Nah, Yeay. lagi Itu persaudaraan. dapat memperkuat rasa. Persaudaraan. Yeay. Baik, kita sudah melakukan pemaparan materi tadi oleh Bapak dan kalian juga sudah mengerjakan kuis yang diberikan Bapak dengan baik. Nah, jadi Bapak ada LKPD untuk kalian. Jadi kalian akan membentuk dua kelompok, nanti isinya dua anak. Sudah bentuk kelompoknya? Sudah. Nah, ini dikerjakan secara bersama-sama ya. Iya, Pak. Nah, nanti kalau sudah selesai nanti perwakilan dari kalian akan maju untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Nah, apa ada yang ikutin? Ya, itu sekarang ada. Baik anak-anak, waktunya sudah habis. Sudah selesai mengerjakannya kan? Sudah. Apakah ada dari kalian yang berani untuk maju ke depan mempresentasikan hasil diskusinya? Kelompok saya, Pak. Ya silakan, pokoknya itu. Baik, di sini saya kelompok satu akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Ini yang pertama, tulislah contoh kegiatan gotong royong yang terjadi di rumah. Yang pertama adalah membantu ibu memasak, kemudian membersihkan sekitar rumah. Yang di sekolah ini akan mengerjakan tugas kelompok secara bersama-sama. Kemudian yang di kelas yang dilaksanakan setiap pagi. Yang di lingkungan, kerja bakti membersihkan lingkungan seperti kayak yang di gorong-gorong biasanya kan banyak sampah, nah itu bisa diselesaikan bersama-sama. Terus saya mempresentasikan untuk pelajaran yang kedua. Ini memang ada beberapa gambar. Yang pertama ini ada kegiatan beberapa ini dilaksanakan di sekolah. Untuk nama kegiatannya yaitu
Terima kasih buat kelompoknya Jadi karena sudah mempresentasikan hasil diskusinya di depan. Nah, seperti yang sudah disampaikan untuk kesimpulannya, yaitu gotong royong itu untuk agar ketika kita melakukan sebuah pekerjaan itu akan terasa lebih cepat selesai dan hasilnya akan jadi lebih ringan. Terima kasih untuk kelompoknya adik karena sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Nah, di sini Bapak ada tugas individu untuk kalian kerjakan agar kalian itu nantinya lebih tahu mendalam terkait apa itu gotong royong. Bisa dikerjakan ya. Nanti kalian bisa cetak di bagian setuju atau tidak setujunya. Jangan lupa dikasih nama ya. Ya, Pak. Baik, apa yang sudah selesai mengerjakannya anak-anak? Sudah. Bisa dikumpulkan ya bagi individunya. Terima kasih sudah mendengarkan untuk materi Bapak tadi, sudah mengerjakan itu APBD juga. Untuk materi hari ini sudah selesai dan apabila ada kata Bapak mohon maaf. Selanjutnya akan ditutup oleh Ibu Fadila. Terima kasih, Mas. Nah, terima kasih anak-anak karena kalian telah memaparkan hasil dari LKPD yang telah kalian diskusikan yang sebelumnya sudah diberikan dari Pak Adimas. Nah, tugas ini Ibu akan mengulas kembali mengenai materi gotong royong. Materi gotong royong tadi membahas mengenai apa saja? Yang pertama tadi pengertian gotong royong. Pengertian gotong royong apa saja, Nak? Bekerja bersama-sama. Iya, untuk mencapai tujuan bersama. Nah, gotong royong tadi dibagi menjadi tiga. Nah, kita dari 13 hari lagi harus menerapkan sikap gotong royong karena dengan kita menerapkan sikap gotong royong, kita akan dapat lebih mudah untuk melakukan sesuatu karena kita melakukannya dengan secara bersama-sama. Baik,